Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz, saat ini ramai tentang klaim bahwa banyak yang mengaku Habib, padahal kata beberapa ulama bukan. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim terkait ini? Nah, ya, ini adalah seperti kayak Ba'lawi gitu ya. Dan ini cukup ramai ya hari ini. Bagaimana sikap kita? Yang ditanyakan bagaimana sikap kita? Hari ini kadang-kadang banyak hal yang tidak perlu diramaikan tapi diramaikan. Banyak hal yang tidak penting untuk dibicarakan tapi dibicarakan. Ingat, kewajiban kita sebagai Muslim memang kita wajib untuk menghormati zuriatnya Nabi. Anak cucu Nabi itu wajib kita hormati. Ya, wajib untuk kita sayangi, wajib untuk kita cintai. Jadi para habaib, para zuriat Nabi, anak cucu Nabi itu wajib untuk kita sayangi. Tapi sayangi mereka, hormati mereka sesuai dengan makomnya. Sesuai dengan apa? Makomnya, posisi. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh al-ghulu. Ingat, awal penyembahan berhala di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihi salam itu berawal dari al-ghulu fi rijalis saleh, karena berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang soleh. Orang soleh hormati mereka, hargai mereka, cintai mereka, tapi sesuai dengan makomnya. Ya, jadi ini nggak perlu sebenarnya kemudian orang tidak boleh, walaupun dia kemudian dia habaib, dia nggak boleh berbangga-bangga dengan nasab. Ingat, apa di antara bentuk keburukan jahiliyah? Keburukan jahiliyah yang diberantas oleh Nabi SAW itu adalah orang jahiliyah berbangga-bangga dengan nasab. Ini adalah karakter dan sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Kemuliaan kita itu betul, zuriatnya Nabi itu wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita sayangi. Tapi ingat, anak cucu Nabi, zuriat Nabi itu tidak maksum. Apa itu maksum, Pak? Mereka tidak terbebas dari dosa. Yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Mereka nggak maksum mereka. Mereka manusia biasa. Ya, mereka tidak maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Fatimah tidak maksum. Ali bin Abi Thalib tidak maksum. Khadijah tidak maksum. Apalagi yang sekarang tidak maksum. Yang selamat dari dosa itu hanya Nabi SAW. Kemaksuman sudah tidak ada seiring dengan wafatnya Nabi SAW. Saya ulangi, kemaksuman sudah tidak ada seiring dengan wafatnya Nabi SAW. Bahkan yang hari ini yang namanya maksum pun itu nggak maksum dia. Ada yang namanya maksum, Pak? Nah, itu nggak maksum dia. Nah, jadi khawarifiddin, maka sudah hormati, sayangi, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak perlu ini kemudian hari ini kita betul ya, kadang di negeri kita ini apa aja rame gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang memang kalau kita baca di sosmed itu ada orang kemudian supaya ingin bisa jadi habaib, jadi anak cucu, kemudian bisa diurus suratnya, bahkan bisa diatur gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya. Padahal dia bukan habaib, tapi bisa kemudian diadakan suratnya. Nah, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang berilmu, ya, maka ingat Nabi itu bilang sama Fatimah, sama putri kandungnya ini. Dia bilang, kata Nabi sama Fatimah, kata Nabi, man batta'a amaluhu lam yusyrik nasabahu. Barang siapa yang lambat amalannya, nggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Apa artinya? Artinya kata Nabi bilang sama putrinya, wahai Fatimah, kalau engkau ini lambat beramal, bapakmu seorang Nabi ini nggak bisa menolongmu. Segitu anak kandungnya, Pak. Jadi kenapa orang berlomba-lomba ingin dapat? Karena dia ingin dapatin pengakuan dari manusia, kemuliaan dari manusia. Kemuliaan di hadapan Allah ukurannya bukan siapa bapakmu, ya, bukan siapa nenek moyangmu. Kemuliaan di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia yang bertakwa di antara kalian. Nah, jadi kita yang mungkin bukan habaib, bukan zuriat, nggak usah khawatir. Ya, kemuliaan itu dilihat dari ketakwaan. Yang mulia bukan Arab, yang mulia bukan Yaman, yang mulia bukan Sudan, yang mulia siapa yang bertakwa di antara kalian. Ini yang mulia. Ya. Kadang ada orang sanggup, oh ini Islam Arab gitu ya.
Islam itu bukan Arab, Islam itu dari Allah. Cuma memang bahasa Arab dipilih oleh Allah untuk bahasa Al-Quran. Kalau memang Islam itu kemudian Islam Arab, mungkin ketika Nabi berdakwah orang Arab yang mendukung, tapi bukti secara mengatakan ketika Nabi berdakwah orang Arab yang menentang. Abu Jahal, Abu Lahab itu asli orang Arab. Kalau Islam itu dari Arab, Pak, mungkin ketika dulu Nabi berdakwah didukung semuanya sama orang Arab. Tapi bukti sejarah mengatakan Nabi pertama berdakwah yang menentang Nabi orang Arab. Agama ini adalah agama Allah yang mulia. Indonesia mulia, Yaman mulia, Arab mulia, ya, Amerika mulia, semuanya mulia kalau kita beriman kepada Allah. Nah, ini ukurannya. Jadi ingat hal seperti ini fenomena hari ini ya, yang kemudian viral, tapi dan kita menyikapinya dengan basis ilmu, bagaimana kemudian kita tempatkan mereka pada makom, pada tempat yang sesungguhnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah orang yang sakaratul maut yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, apakah Allah tidak menghisap amal ibadah dan dosanya lagi Pak Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Hadis itu menunjukkan bahwa man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hanya dia baca kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Allah telah memastikan, tapi persoalan dia dihisab atau tidak, al-amru bainahu wa bainallah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada satupun dalil yang mengatakan apakah orang ini akan selamat dari hisab, tidak ada. Tapi Allah hanya janjiin orang yang baca la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Dan yang harus kita ingat, masuk surga itu dengan berbagai macam cara dan jalan. Ada orang masuk surga itu dengan cara langsung masuk surganya bighairi hisab. Makanya ada hadis yang mengatakan yadkhulul jannata bighairi hisab. Ada 70.000 orang, sabauna alfan, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Ya, jadi ada yang masuk surga tanpa dihisab. Ada yang masuk surga dengan cara dihisab dulu dia, baru kemudian dia ditetapkan masuk surga. Dalam kajian-kajian akidah tentang hisab itu disebut dengan apa? Dengan al-a'raj. Orang yang masuk surga dengan proses dia dihisab dulu. Ada yang masuk surga itu dengan cara dia dihisab, kemudian dia diazab, baru kemudian dia masuk surga. Nah, ada pun orang yang membaca la ilaha illallah ini, kata para ulama, dia berada di antara dua kemungkinan. Ya, yang pertama, imma dia kemudian dia masuk surga itu dengan cara langsung tanpa dihisab, atau kemudian dia masuk surga dengan cara dihisab, tapi yang pasti dia terhindar dari yang azab. Nah, ini di antara bentuk keagungan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi boleh jadi dia juga dihisab. Ya, boleh jadi ada di antara yang tidak dihisab, tapi yang pasti kata para ulama, orang yang kemudian dia baca la ilaha illallah maka dia akan terhindar dari yang azab. Nah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apabila kita membaca ayat atau mendengar ayat yang dibaca imam, kita tidak tahu artinya, bagaimana cara kita mengingat Allah? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Nggak tahu artinya, berarti kita harus belajar ya, belajar mengetahui artinya gitu ya, belajar untuk mengetahui artinya. Jadi gini Bapak dan Ibu semuanya, mungkin pemahaman kita terbatas, ilmu kita terbatas, waktu kita juga terbatas untuk belajar ya. Saya sarankan begini, minimal kalau kita nggak tahu arti dari huruf per huruf, kata per kata, minimal kita tahu secara globalnya. Pokoknya Al-Fatihah, mungkin kita nggak bisa tahu punya arti secara kata per kata, tapi kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, katanya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Memang kita tahu global bahwa ayat ini bicara tentang perkara umum seperti ini. Ya, pokoknya dibaca tentang surat Al-Ghashiyah. Berarti Al-Ghashiyah itu tentang berita tentang hari kiamat, berita tentang kebesaran Allah, di mana alam ini dia tunduk kepada Allah. Nah, minimal kita kalau nggak tahu kata per kata, minimal kita kita tahu makna global dari ayat yang sedang dibaca. Ya, ayat yang sedang dibaca. Kadang-kadang kan orang kalau sudah sepuh, kadang kan memang terbatas ya, mungkin cara dia dapatin ilmunya. Jadi kalau saya sarankan, kalau nggak tahu secara detail, minimal kita tahu kata
secara global. Gimana caranya? Maka sesekali Bapak dan Ibu, kalau baca Quran itu sesekali dibaca juga terjemahannya. Karena dengan kita tahu maknanya, tentu itu akan menambah keimanan kita. Dengan kita paham dengan maknanya, itu akan memperkuat keimanan kita. Kalau secara hukum fikih tidak rusak sholatnya. Yang pokoknya dia imam baca, kali-kali tanya gimana nih cara kita. Jadi kalau imam baca dan kita nggak tahu artinya, kita ikutin saja, kita dengan tenang, walaupun kita nggak tahu artinya, tetap sah sholat kita. Ya, tetap diterima ibadah kita. Tapi ingat, tentu kita belajar ini harus ada progresnya ya. Nah, jadi baca Quran sesekali lihat juga terjemahnya, ini ayat bicara tentang apa sih? Nah, itu caranya ya. Barakallahu fikum. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang meninggal mendadak seperti kecelakaan dan tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, ikhwani fiddin, kalimat la ilaha illallah itu hanya satu di antara tanda husnul khatimah. Ya, jadi kalau ada orang, wah dia meninggal dia nggak baca la ilaha illallah, maka serahkan urusannya kepada Allah. Nggak bisa kita memutuskan. Ini perkara gaib. Oh matinya suul khatimah, matinya buruk, wallahi tidak boleh. Haram hukumnya. Kita nggak boleh mengomentari kondisi orang mati, karena zahir yang kita lihat, realitas dalam persoalan gaib berbeda dengan apa yang kita pandang secara zahir. Ya, boleh jadi mungkin kita melihat dia meninggalnya, matanya terbelalak, mulutnya kebuka umpamanya. Ya, boleh jadi dia meninggal dalam kebaikan. Karena memang normatif, Pak, normalnya orang meninggal itu apa? Memang matanya terbuka, mulutnya kebuka. Kenapa? Kata Nabi, perjalanan ruh itu dia berangkat itu ya, kemudian dia akan melewati tenggorokan gitu, ruh. Maka dari tadi dikatakan bahwa ketika ruh udah nyampe di tenggorokan, ketika itu pintu taubat Allah tutup. Kemudian dia keluar melalui mulut. Makanya orang meninggal mulutnya kebuka, keluar melalui mulut. Ketika kemudian ruh itu keluar, maka dia akan dipandang oleh mata sejauh mata memandang, dilihat oleh mata. Ketika ruh pamitan dengan jasad ini masa-masa yang sangat menyedihkan, maka kemudian ruh itu pergi dan disaksikan oleh mata sejauh mata memandang. Nah, makanya orang meninggal itu matanya terbuka, mulutnya terbuka. Makanya kalau kita di antara kewajiban muslim ketika kita melihat kondisi orang meninggal itu mulutnya kebuka, matanya terbuka, maka tutup. Gak usah takut, ya nggak bakal menggigit dia. Tutup mulutnya, kemudian tutup matanya. Nah itu sunnahnya. Nah, jadi kadang ada orang itu meninggalnya buruk banget gitu ya, nggak paham dia. Itu ada di antara bentuk perkara. Jadi ingat, kalau seandainya ada orang yang bisa baca, itu tanda husnul khotimah. Kalau dia nggak bisa baca pun, boleh jadi dia dapatin tanda husnul khotimah yang lainnya. Kan banyak tandanya. Orang yang meninggal di hari Jumat umpamanya atau di malam Jumat, hadisnya sahih, itu juga tanda husnul khotimah. Orang kemudian yang berkeringat keningnya umpamanya, ya ini hadisnya sahih, ya. Nah, jadi ini hanya satu di antara tanda. Kalau tanda itu dia nggak bisa baca, jadi dia udah dapetin tanda yang lain. Maka perbanyak berhusnul khotimah, perbanyak berbaik sangka ya. Nah itu kaidah. Nah, barakallahu. Iya, selanjutnya Ustaz, apa perbedaan kalimat tauhid dengan asmaul husna? Lebih baik yang mana, Pak Ustaz? Secara hakikat, kalimat tauhid adalah bagian dari asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Nama-nama Allah yang baik. Dan Allah mengatakan walillahi tis'a tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Para ulama membahas tentang ayat ini adalah 99 nama itu datang bukan dalam bentuk khabar. Datang bukan dalam bentuk pembatasan, bukan pembatasan tapi khabar. Jadi Allah itu diantaranya punya 99 nama. Tapi kalau kita ditanya berapa jumlah asma dan sifat Allah, maka jawaban yang paling tepat adalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Adapun 99 itu adalah sebuah kabar yang Allah berikan. Ya. Maka apa bedanya? Ingat, kalimat la ilaha illallah itu bagian dari nama-nama Allah yang baik. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ya. Jadi asmaul husna itu banyak. Ya Allah Maha berkuasa, Allah Maha besar, Allah Maha suci.
Maka penjabaran dari kalimat tauhid ini juga bagian. Semua nama-nama yang baik itu nama Allah. Ya, jadi kalau kita menemukan sesuatu yang sangat baik, ya, dan itu adalah nama Allah yang mulia, kalau ada Al-Quran dalilnya, ya, kalau kemudian tidak terdapat mungkin dalam asma dan sifat Allah yang mulia, maka ingat semua nama-nama Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu pun adalah bagian dari asma dan yang mulia, asma dan mulia atau asma dan sifat Allah yang mulia, ya. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu ada pada asma dan sifat Allah yang mulia yang sudah diberikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz. Apabila membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah mengikuti bacaan imam atau imam selesai baca Fatihah kita juga membacanya selesai. Kalau membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membacanya tergesa-gesa, mohon pendapatnya Pak Ustaz. Nah, ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i terkenal dengan pendapatnya disebut dengan thariqatul jam'i, belum mengumpulkan semua pendapat. Jadi gini, ini masalah fikih. Fikih itu prinsipnya tidak boleh kita merasa paling benar, tapi kita berpendapat sesuai dengan dalil. Jadi memang sebagian para ulama mazhab mengatakan bahwa ya di sholat berjamaah maka berlaku sebuah hukum kaidah fikih, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan seorang imam yang dijaharkan, bacaan imam yang dijaharkan, yang dikencangkan, itu adalah bacaan makmum. Jadi kalau imam yang sudah baca Al-Fatihah, maka sebagian ulama fikih mengatakan maka makmum cukup mendengarkannya saja. Inilah yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Sedangkan Al-Fatihah adalah rukun. La sholata illa bi Fatihatil kitab, enggak sah sholat kecuali baca Al-Fatihah. Jadi itu yang membedakan kalau sholat berjamaah bacaan seorang imam itu menjadi bacaan makmum. Ya, idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u. Kalau Quran itu dibacakan kepada kalian maka dengarkan, jangan ikutan baca, dengarkan. Ya, fastami'u, dengarkan. Ini berlaku dalam dakhilus shalah wa kharijus shalah, berlaku di dalam salat dan di luar salat. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Nah, jadi kalau Al-Fatihah kemudian dibaca, maka kita mendengarkan pada salat yang dijaharkan bacaannya. Tapi kalau di-share-kan seperti pada rakaat yang ketiga di salat maghrib, 3 ke 4 di salat Di salat isya, atau sholat yang disirkan di sholat zuhur dan asar, kalau imamnya bacaannya enggak dijaharkan, bacaannya dipelankan, maka kita wajib membaca Al-Fatihah, wajib. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Imam Syafi'i, yang mengatakan Imam Syafi'i kalau memang sempat untuk baca Al-Fatihah, bacalah. Kalau memang sempat baca Al-Fatihah, maka bacalah. Ini maka beliau mengatakan thariqatul jam'i, yang mengumpulkan semua pendapat, ya. Nah, kalau sempat baca, tapi kalau tidak sempat maka bacaan makmum itu adalah bacaannya imam. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari mana rakaat itu dihitung? Ya, dari mana rakaat dihitung? Kalau kita baca semua kita fikih mu'tabar, pendapat yang terkuat. Saya tidak mengatakan pendapat yang lain salah. Pendapat yang terkuat, rakaat dihitung dari ruku. Jadi kalau ada imam berjamaah lagi ruku, terus antum masuk ke dalam masjid, kemudian antum ikutan ruku, dapatin rukuknya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'ata faqad adraka shalah. Barang siapa yang dia mendapatkan imam sedang ruku dan dia ruku, jadi dia segera masuk. Ya, imam lagi ruku ini, dia masuk dan diawali dengan takbiratul ihram. Jangan langsung takbir ruku. Oh, takbiratul Allahu akbar. Allahu akbar, ruku dia, dapatin imam ruku, maka kata Nabi kita sesungguhnya dia udah dapatin 1 rakaat. Pertanyaannya adalah, kan orang ini nggak baca Al-Fatihah nih. Kan nggak baca Al-Fatihah nih. Maka berlaku hadis yang tadi. Qiraatul imam, qiraatul makmum, ini hadis sahih Bukhari. Bacaan imam itu menjadi bacaannya makmum. Inilah yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Nah, karena imam punya tanggung jawab yang besar. Nah, ini kaidah fikihnya seperti itu. Tapi dengan syarat tidak boleh kita menyalahkan. Ada pendapat beragam, ya. Saya pernah baca ada 7 pendapat tentang masalah ini. Kalau ada yang berbeda dengan pendapat ini, maka ini fikih.
ya tidak boleh kita menyalahkannya. Tapi yang saya yakini ini adalah pendapat yang terkuat dengan bersumber dari dalil-dalil yang kuat gitu ya. Nah, ini kaidah ya. Nah, jadi kalau ingin ikut Imam Syafi'i, ingin tetap baca, boleh baca aja. Ya, tapi kalau ditanya Ustaz, kalau Ustaz pribadi milih yang mana? Saya milih yang pertama tadi, bacaan imam adalah bacaan makmum. Nah, jadi kalau imam sudah baca, maka kita tidak membaca lagi. Tapi kalau seandainya memang kita ingin membaca pun, maka tidak ada salahnya. Karena ini juga berpendapat adalah ulama kibarul ulama, ya al-imam min a'immatul ummah, sahibul madzahib. Nah, selesai. Demikian jemaah semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam keimanan, dalam amalan. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan bertauhid dan mudah-mudahan kita diwafatkan juga dalam keadaan bertauhid ya. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang terkurang atau tersalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.